Shalom adik-adik semua. Apa kabarnya? Ya, selamat pagi. Pada hari ini kita mau mendengarkan firman Tuhan ya. Tapi sebelum itu kita mau belajar satu pujian. Kita mau belajar sama-sama ya. Judul lagunya Rancanganmu Indah. Tak dapat ku selami karyamu, tak dapat ku selami jalanmu. Yang ku mau hatimu dalam hidupku, untuk pimpin hidupku dan langkahku. Rancanganmu selalu indah, indah di hidupku. Semuanya selalu indah, indah dalam Tuhanku. Rancanganmu selalu indah, indah di hidupku. Semuanya selalu indah, indah dalam Yesusku. Tahu diriku kecil kini, tetapi rancanganmu nyata dalamku. Ku mau menggenapi semuanya. Ku ingin menyenangkan hatimu Yesus. Rancanganmu selalu indah, indah di hidupku. Semuanya selalu indah, indah dalam Tuhanku. Rancanganmu selalu indah, indah di hidupku. Semuanya selalu indah, indah dalam Yesusku. Kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami bersyukur karena rancangan-Mu sungguh indah di dalam hidup kami sebagai anak-anak-Mu. Tuhan, kami sebentar lagi mau mendengarkan firman-Mu. Tuhan berkati anak-anak-Mu yang akan mendengar. Berkati juga Kak Yeni yang akan menyampaikan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Oke adik-adik semua, pada hari ini kita mau belajar firman Tuhan mengenai dirham yang hilang. Yuk kita buka Alkitabnya di Lukas 15 ayat 8 sampai 10. Kita mau belajar tentang perumpamaan dirham yang hilang. Di mana? Lukas pasal 15 ayat 8 sampai 10. Adik-adik semua, suatu hari ada seorang perempuan. Perempuan ini mempunyai 10 koin dirham. Kayak dirham itu apa sih ya adik-adik semua? Dirham itu adalah uang. Nah, dirham itu jenis mata uang. Nah, berapa dia punya? Ada 10 koin dirham. Keesokan harinya dia menghitung semua koin dirhamnya. Ayo kita hitung sama-sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tadi dia punya berapa? 10 berarti. Tapi dia hanya punya 9 dirham. Perempuan itu kehilangan berapa dirham? 1 dirham. Dia sangat sedih. Lalu dia menyalakan pelita. Dia mencari 1 dirham yang hilang itu ke semua tempat. Dia menyapu semua lantai di setiap ruangan. Aduh, kira-kira ketemu nggak ya adik-adik? Dia mencari dengan cermat sampai ia menemukan 1 dirham itu. Akhirnya dia menemukannya. Tiba-tiba dia melihat sesuatu di lantai.
Hore, akhirnya dia menemukan 1 dirhamnya. Dia pun memanggil semua sahabat dan saudaranya. Dia berkata, "Bersukacitalah bersama-sama dengan aku karena aku telah menemukannya." Nah, seperti itulah jika nanti ada 1 orang berdosa yang bertobat, maka semua malaikat-malaikat di sorga akan bersukacita. Nah, adik-adik semua, tadi seorang perempuan ini punya berapa dirham? Ada 10, tapi hilang 1 dia biarkan enggak? Dia cari kemana-mana sampai dia apa? Dia hidupkan, nyalakan pelita, lampu supaya ketemu dirhamnya. Kemudian dia sapu. Apakah dia menemukannya? Iya, dia sapu dan dia menemukannya. Terus apa yang dilakukan? Nah, dia panggil teman-temannya, "Ayo bersukacita bersama dengan aku karena dirhamku yang hilang sudah ditemukan." Nah, adik-adik semua, dia bersukacita. Kira-kira kalau koin adik-adik semua atau uang adik-adik semua dari 10.000, 1.000 hilang, dicari enggak? Nah, di sini kita mau belajar bukan seberapa banyak yang dimiliki dari perempuan ini, tapi di mana dia sangat membutuhkan, sangat penting sekali buat 1 keping itu. Kalau dia biarkan 1 keping itu, bisa kan? Tapi dia tetap mencari yang 1 keping itu. Ketika dia temukan, dia tetap bersukacita. Dia bilang sama teman-temannya, "Ayo sini bersukacita bersama-sama dengan aku." Seperti itu juga kita mau belajar tentang Tuhan Yesus. Seperti itu juga adik-adik Tuhan Yesus. Ketika Tuhan Yesus menemukan 1 di antara kita yang mau terima Tuhan Yesus, mau bertobat kepada Tuhan Yesus, apakah Tuhan Yesus bersukacita? Iya, bahkan katanya apa? Dikatakan di ayat yang ke-10, malaikat-malaikat Allah karena 1 orang berdosa bertobat akan bersukacita juga. Jadi malaikat-malaikat Tuhan Yesus akan bersukacita karena 1 orang yang bertobat. Nah, apakah Tuhan Yesus haruskah 50 orang yang bertobat? Haruskah 100 orang? Apakah Tuhan Yesus mementingkan jumlah? Tidak, kita mau belajar dari sini 1 orang saja yang bertobat. Tuhan Yesus sudah bersukacita beserta dengan malaikat-malaikat di sorga. Nah, adik-adik semua, dirham yang hilang tersebut ibaratkan sebagai seorang yang bertobat, seorang anak Tuhan yang bertobat, mengasihi Tuhan. Itu Tuhan Yesus sangat bersukacita dan malaikat-malaikatnya juga apa? Bersukacita. Jadi adik-adik semua, Tuhan Yesus tidak melihat soal jumlah. Oh, kamu harus bertobat itu 5 orang, kamu harus mengasihi Tuhan itu sebanyak 5 orang. Tapi ketika kita pribadi, kita sendiri mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh, ingin mengenal Tuhan, ingin lebih lagi dekat sama Tuhan, ingin lebih lagi mendengarkan firman Tuhan, mau taat sama firman Tuhan, maka Tuhan Yesus bersukacita dan malaikat-malaikat juga bersukacita. Adik-adik semua, kita mau belajar ayat hafalan ya. Siapa yang suka menghafal ayat hafalan? Iya, hari ini ayat hafalan kita Lukas 5 ayat 32. Lukas 5 ayat 32. Ayo diingat ayat hafalannya, Lukas 5 ayat 32. Nah, Tuhan Yesus berkata, "Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa supaya mereka bertobat." Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa supaya mereka bertobat. Adik-adik, kita semua adalah orang berdosa, tapi karena Tuhan Yesus mengasihi kita, Dia tidak mengabaikan kita sekalipun hanya sendirian, hanya kita sendiri yang mengasihi Tuhan Yesus.
Tapi Tuhan Yesus tidak mengabaikan kita. Tuhan Yesus bilang, gak mau kalau sendirian saja datang beribadah kepada Tuhan. Maunya 10. Tuhan Yesus menghargai setiap pribadi kita. Supaya apa? Supaya kita bertobat. Bertobat itu apa sih kalian? Bertobat itu lebih lagi mengenal Tuhan Yesus, lebih lagi mengasihi Tuhan Yesus. Bertobat itu kalau dia suka melawan orang tua, dia tidak mau lagi melawan orang tua. Ketika dia suka marah-marah, dia tidak mau lagi marah-marah. Ketika dia tidak taat, jadi dia mau untuk taat kepada orang tua. Nah, itu contoh-contohnya adik-adik. Kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih buat kasih sayang Tuhan kepada setiap kami. Tuhan, Engkau menghargai setiap kami, Engkau mengasihi setiap kami. Sekalipun hanya diri kami sendiri Tuhan, hanya satu orang saja Bapa. Kami percaya Tuhan, itu karena kasih-Mu. Ampuni kami Tuhan Yesus yang tidak taat, baik itu kepada papi mami, kepada kakak abang, bahkan kepada guru-guru kami, bahkan juga Tuhan tidak taat untuk melakukan firman-Mu. Bapa yang baik, tolong kami sebagai anak-anak-Mu untuk mau melakukan firman-Mu, karena kami tahu Tuhan mengasihi kami sebagai orang-orang yang berdosa. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Oke, shalom adik-adik semua.